HTC U11 di tahun 2021 harganya sudah turun sedikit dari 1,6 di 2020, sekarang 1,3 juta aja. Di harga segitu apakah masih worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita review U11 di tahun 2021. Let's go! Halo guys, semoga selamat dari Stefta. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Langsung aja kita review HTC U11 di tahun 2021. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli sekarang di harga 1,3 juta. RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB. Itu tuh single SIM, tapi bisa pakai micro SD, very nice. Seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh juga wallpaper linknya di deskripsi. So ya, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 835 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 5,5 inci QHD Super LCD display dengan PPS sebesar 534, ada NFC, dual stereo speaker Corning Gorilla Glass 5, dan juga punya baterai sebesar 3000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 12 watt atau quick charge 3.0. So, untuk si desain dan displaynya ini tuh terbuat dari material premium ya pastinya. Bodi belakang terbuat dari kaca dan frame samping terbuat dari full metal, jadi masih kerasa sangat premium kalau dipegang. Untuk desain depannya ini ngingetin gue sama HP Samsung Galaxy S6 sama S7. Si fingerprintnya ini mirip banget dan juga dia ada capacitive fixed navigation button. Dan untuk pemakaian satu tangan, ini memang rada sulit karena layar yang 5,5 inci, lumayan besar dan juga punya jidat dan dagu yang super tebal. Ya, HTC U11 ini memang lebih ke two-handed daripada one-handed device. Oke, so untuk si NFC dia itu ada posisinya ada di belakang, bisa kita lihat ada logonya di bawah kamera. Dan kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTO, ini scanningnya sangat baik. Scan, kita tinggal getar langsung ke scan. Dibanding HP kayak XZ1, XZ, sama XZ2 yang kadang-kadang suka mut-mudan scanningnya, kalau di HTC U11 ini bisa kita lihat works every time, selalu bekerja, nggak pernah nggak bekerja, 10 dari 10. Di U11 juga ada L-identifikasi yang posisinya ada di sebelah kiri earpiece. Dan untuk kecepatan fingerprintnya ini super cepat dan akurat dibanding sama home button. Fingerprint kayak S39 atau S7 di HTC U11 menurut dia home button fingerprintnya jauh lebih cepat dibanding HP tersebut. Oke, terus untuk kualitas layarnya ini untuk kelas LCD sudah sangat bagus. Memang ini kelihatan pakai LCD high-end banget. Punya warna yang vibrant, kontras yang sangat bagus, detail yang tajam, dan juga viewing angle yang menurut gue lumayan oke untuk kelas layar LCD. Overall, gambar kelihatan sangat pop out atau sangat hidup. Cuma ya memang untuk si full brightness-nya ini kalau misal mau dipakai di bawah sinar matahari, memang jauh lebih gelap dibanding HP zaman sekarang, even yang harganya sama sekalipun. Masih usable, tapi memang lebih gelap daripada rata-rata. Next, untuk si audio quality-nya, mari kita bahas audio quality via headphone jack, atau lebih tepatnya 3.5mm to USB Type-C, karena di U11 tuh sayangnya udah nggak ada headphone jack. Dan untuk kualitasnya juga ini sangat menyayangkan banget. Di U11 ini menurut gue kualitasnya kurang bagus. Suara sebenarnya masih cukup oke dengan separasi dan soundstage yang bagus, tapi detailnya ini bener-bener lacking banget. Kayak ketutupan sama si bassnya. Gak cuma itu juga, suara instrumen kerasa mundur dibanding HP biasanya. Full volume juga ini gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro di HTC U11 butuh sekitar 95%, yap hampir full biar dapat kekerasan volume yang gue prefer. So ya sayangnya ini untuk kualitas audionya menurut gue kurang flagship. Tapi ceritanya ini beda banget 180 derajat untuk kualitas dual speakernya. Ini gue bisa bilang dual speaker di HTC U11 jauh lebih bagus dibanding HP baru di harga yang sama yang pastinya, dan juga jauh lebih baik dibanding HP second lain kayak Xperia XZ1, S-Avi39. Overall punya detail yang sangat jernih dengan instrumen yang sangat rich, bass yang punchy, dan juga dia punya soundstage yang cukup luas. Full volume juga ini bisa keras banget dengan minimal distorsi. Tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. So, untuk si kamera quality-nya, kamera belakang itu punya megapiksel sebesar
12 megapiksel dengan f1.7 yang ada optical image stabilization 5 axis. Mantap, sangat flagship. Untuk kamera depan ini 16 megapiksel f2.0 dan bisa nge-record sampai resolusi 1080p di fps 30. Untuk kualitas main kameranya di tahun 2021 sih gue masih bisa bilang cukup bagus dan masih bisa bersaing dengan HP baru yang sama atau sedikit lebih mahal. Overall punya gambar yang detail dan jernih dengan warna yang vibrant, dynamic range yang bagus dan juga kontras yang cukup oke. Terus untuk foto low lightnya, walaupun di HTC U11 ini nggak ada dedicated night mode, tapi berkat aperture yang besar dan juga udah ada optical image stabilization, jadi gambar masih kelihatan sangat bagus. Detail masih kelihatan oke, warna juga kelihatan natural dan juga noise-nya dikit. Keterangan memang nggak seterang HP-HP yang ada night mode, tapi gue lumayan prefer di U11. Ini lebih kerasa natural daripada over bright. Dan untuk kamera selfie-nya, ini juga cukup oke, tapi nothing special. Detail masih cukup bagus, warna masih oke, dan juga exposure cukup bagus. Tapi kalau misalnya foto dengan backlight yang sangat terang, masih struggling. Untuk video recording, U11 bisa nge-record sampai 4K 30fps atau 1080p 60fps. So, untuk sampelnya gue bakal nge-record di paling tinggi 4K 30fps. Check it out, guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Dan itu di layarnya hanya bisa nge-record maksimal 6 menit untuk 4K, sayangnya. But oke, bisa kita lihat ini fokusnya. Lumayan cepet banget. Tes dynamic range-nya. Kelihatan bagus juga. Dan juga bisa nilai gimana stabilisasi dan kualitas audionya. Karena itu pakai 3D audio, harusnya lebih bagus. Dan ya kalian bisa komen di bawah gimana kualitasnya. Moving on ke si gaming performance-nya, dia itu pakai chipset Snapdragon 835 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Dan untuk gaming performance-nya, kalau main game yang cukup berat kayak Punishing Gray Raven yang ada di B-roll, di U11 ini masih dijalanin di max setting dan frame rate 60fps dengan cukup smooth dan stabil. HP-nya juga nggak cepet panas, baru sekitar kira-kira 40 menitan, HP baru kerasa panas dan thermal throttling baru ada. Tapi yang pastinya kalau misalnya mau dimainin buat main game yang super berat kayak Genshin Impact, ini berkat chipsetnya yang sudah tua banget, yang pastinya bakal struggling dibanding main game mid-range kayak Punishing Gray Raven atau PUBG Mobile. So ya, gue rekomen HTC U11 buat main game enteng atau game mid-range aja. Kalau main game yang super berat kayak Bright Memory atau Genshin sih menurut gue kurang ideal. Bisa, tapi kurang ideal. Tapi ada juga yang nggak ideal sayangnya di U11, yaitu buat main game rhythm. Bisa kita lihat ini di B-roll gue tes main game Arkaya di settingan, atau bukan di settingan, di difficulty lagu paling tinggi. Bisa kita lihat ini gue sering ada miss. Padahal itu gue ngikutin nada yang ada di game. Dan kalau misalnya mau dibandingin dengan HP lain, gue coba tes di iPhone atau di Pixel, itu gue bisa dapat perfect, tapi kalau di U11 gue dapat late terus for some reason. So ya, ini kayaknya ada delay dari audio dan si touch registernya. Which is a shame, padahal ini untuk si touch-nya sendiri sangat responsif. So, untuk si UI experience itu, di tahun kemarin kan gue review itu kalau nggak salah masih di Android 9 Pie, dan sayangnya ini nggak ada update lagi. Di tahun 2021 sekalipun dia masih di Android 9 Pie, belum ada update. So ya, ini kayaknya bakal jadi kuburan U11 di Android 9. Oh ya, di HTC U11 itu ada satu fitur yang mirip dengan Pixel, yaitu Edge Sense. Jadi kalau misalnya kita squeeze sampingnya kayak gini, dia bakal nge-launch aplikasi. Gue setting di launch aplikasi kamera, tapi kalian bisa kustomisasi. Nah, untuk pemakaian sehari-hari, ini masih cukup smooth. Tapi memang udah nggak sesmooth HP flagship yang pastinya. Tapi masih lebih smooth daripada HP yang harganya sama. Ya bisa dibilang ini U11 performance-nya jadi kayak HP mid-range di tahun 2021. Buka tutup aplikasi masih cukup oke, multitasking juga masih cukup cepat, dan juga launch aplikasi lumayan cepat. Dan untuk si DRM infonya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM info, karena ini X HP flagship, jadi nggak usah diragukan lagi, dia sudah di, come on, Widefine L1. Jadi kalau nonton Netflix atau streaming service-nya bisa sampai resolusi paling tinggi. So, untuk si battery life-nya, dia tuh punya baterai sebesar 3000 mAh battery yang bisa fast charging sampai 18 watt atau quick charge 3.0. Dan untuk ketahanan baterainya ini cukup oke, tapi nothing special. Overall, HTC U11 bisa tahan 1 hari penuh, dan pemakaian entengnya hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Untuk screen on time ini gue bisa dapat sekitar 5 jam sampai 5 jam setengah. Ya bisa dibilang ini battery life-nya mirip-mirip sama Google Pixel 4 yang waktu itu gue review. Lumayan mirip ini, 11-12 malahan. Ya menurut gue sih masih cukup oke. Tapi kalau misalnya mau dibandingin dengan HP zaman sekarang memang udah rada ketinggalan banget.
Dan untuk si charging speed-nya gue ngecas pakai fast charger USB Type-C 18 watt. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit. Yang cukup oke lah, tapi at least dia dari 20 sampai 80% hanya butuh waktu sekitar 50 menitan. Jadi lumayan cepat. Saya mungkin cuma segitu aja video, dan untuk si konklusinya menurut gue, personal di tahun 2021 HTC U11 masih sangat worth it banget. Dan kalau disuruh pilih di antara XZ1, Xperia XZ1 atau U11 sih, walaupun memang XZ1 lebih murah, tapi gue lebih prefer HTC U11. Karena di harga yang sedikit lebih mahal, dari XZ1, HTC U11 ngasih kualitas speaker yang menurut gue jauh lebih baik, stabilitas performa yang lebih bagus, kualitas layar yang lebih baik, dan juga ketahanan baterai yang menurut gue lebih baik juga. Gak cuma itu, menurut gue dibanding dengan XZ2, HTC U11 punya body yang lebih enak di handle, dan juga posisi fingerprint yang lebih logic. Cuma memang selain itu XZ2 yang pastinya masih jauh lebih menang. So ya, overall sih menurut gue HTC U11 masih cukup worth it dan bisa jadi pilihan alternatif buat yang nyari HP 1 jutaan yang sangat bagus selain HP Sony. Ya, gue lebih rekomen U11 dibanding S39 atau XZ1 sekalipun. Dan kalau misal kalian ingin beli HP ini, gue udah taruh link di deskripsi. Kalau misal kalian ingin apa yang ada di HP ini, gue udah taruh juga. Dan cuma segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau video kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.